Saya Sumahan. Saya mau nanya Ustaz, calon sudah ada, keinginan menikah juga sudah ada. Tapi dari pihak keluarga ada yang menyarankan supaya jangan terburu-buru untuk menikah, karena sebagai seorang anak laki-laki kita punya kewajiban tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, itu bagaimana cara menyikapinya? Luar biasa. Calon sudah ada, keinginan sudah ada. Biasanya berawal dari keinginan, sudah calonnya dapat. Uang banyak, insya Allah banyak. Antum ini semua tadi Anda katakan punya potensi yang besar. Antum kalau pulang ke Indonesia saat ini, ya, ngomong ke orang tua ingin menikah pasti akan diberikan dengan mudahnya, pasti diizinkan. Karena pada prinsipnya pengalaman saya, orang tua itu hanya satu yang terkadang dilihat sama orang tua terhadap kita, penghasilan. Ya. Orang tua itu tidak berpikiran nanti 3 tahun lagi kamu punya pekerjaan apa, itu nggak ada. Pokoknya hari itu dilihat ketika anaknya sudah bekerja, punya penghasilan, besok sudah diizinkan. Karena itu kesempatan ini jangan disia-siakan ya. Nanti takutnya pulang ke Indonesia kita masih bujangan, masih memilih langkah-langkah yang berikut-berikutnya, duitnya habis, ya, lama lagi nikahnya, pusing lagi, migrain, boring-boringan, nyuci lagi tiap malam, ya. Nah seperti itu. Baik, memang istijal, terburu-buru di dalam Islam itu usahakan untuk tidak dilakukan, karena istijal itu kecenderungannya memang itu perilaku syaitan. Satu sisi tapi Rasulullah mengajarkan menikah itu untuk disegerakan. Ya, maka sesungguhnya istijal, buru-buru ini dalam kacamata Islam sebenarnya ya buru-buru dalam arti harus ada persiapan-persiapan semuanya. Ya. Tadi insya Allah calon sudah ada, keinginan sudah ada, ya. Orang tua mengatakan jangan buru-buru. Maka solusinya adalah strategi. Sama saya tadi baru cerita, saya ketika mau menikah itu banyak kendala-kendala perjalanan. Ya. Sampai ketika ta'aruf itu berjalan, akhirnya karena ta'arufnya nggak jadi kan, nggak ada tanya jawab, akhirnya kata ustaznya, terus kita mau ngapain? Udah tentukan aja harinya kapan, gitu kan? Akhirnya ketika saya ditanya acara mau kapan segera nikah? Enggak, udah 4 hari saya kasih waktu. Saya ingin nikah segera 4 hari. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua, istri juga menyampaikan ke orang tuanya. Ya orang tua ribut semualah 4 hari. Ya, apa nggak terburu-buru? Belum ngurusin surat-surat menyuratnya, ya kan? Kalau kita nikah di tempat istri kan kita harus buat surat pindah izin menikah di tempatnya istri kita. Wah udah masuk, belum nyiapin undangan, seperti itu. Akhirnya kata orang tua saya, udah 3 bulan lah. Wah kelamaan. Kalau 3 bulan saya nggak akan nikah. Saya gitu aja udah tuh. Ya, jangan begitulah kamu kan. Yang di tengah-tengah lah. Akhirnya saya bilang 1 bulan. Karena memang logika orang tua juga ternyata benar ya. Oh yang ngurus surat ini alasannya seperti itu. Ya walaupun di Indonesia sebenarnya cepat-cepat juga bisa 1 hari selesai ya. 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 Akhirnya alhamdulillah 1 bulan dari ta'aruf itu jadilah proses pernikahan. Ya. Jadi juga harus membuat strategi-strategi juga. Ya. Kalau memang masukan orang tua itu memang sesuai prosedural, misalnya ngurus surat harus butuh berapa hari ini boleh. Tapi kalau akibatnya ditanya orang tua, memang kenapa sih mah nggak sekarang saja, nggak harus minggu depan, kenapa sih? Nah kalau udah keluar kalimat-kalimat menurut guru besar yang subur, nah, gitu. Hari ini kayaknya tidak bagus gitu. Nah misalnya begitu. Nah itu perlu dipertanyakan kepada orang tua.
Tapi kalau kemudian logikanya benar, oh ya benar tadi ngurus ininya, ngurus undangannya, gedungnya begini-gini, ya seperti itu, maka ya yang penting nikah terjadi kan, seperti itu. Ya, sabar-sabarlah dikit. Tapi ingat, jangan terlalu ngasih waktu yang terlalu lama. Ya, khawatirnya terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Saya jujur ya, saya tidak pernah bertemu dengan istri saya. Ya, saya tidak pernah bertemu dengan istri saya. Pernah dipertemukan tapi nggak pernah melihat utuh. Ya, seperti itu. Nah, tetapi ketika saya telepon tentang persiapan, sebenarnya niatnya tujuannya untuk apa? Bagaimana? Sudah siap belum ini makan catering gitu? Tapi ngobrolnya lama ngawurnya. Ngidul, ngomong kemana aja? Apa aja ditanyain? Ya bagaimana teman-teman? Ya, gitu. Ya. Padahal mohon maaf ya, tilawah masih bisa 1 hari 1 juz, ya kan? Maksudnya puasa saum sunnah juga terjaga. Ya. Nah, anak khawatirnya kalau kita terlalu lama jarak itu, khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak baik. Kan selalu kita bangun frame kita bahwa kebaikan itu diawali dengan kebaikan. Itu saya ingat telepon itu terkadang jadi bisa, padahal nggak pernah ketemu juga. Ya. Jadi dibuat atur waktu juga ya. Ketika udah terlalu lama, 1 bulan menurut saya, kalau menurut saya ini juga 1 bulan itu udah terlalu berat itu, ya kan? Karena satu ngabisin uang buat nelfon itu habis koin semuanya. Ya enggak, ini bercandanya sih. Ya. 1 bulan saya bilang cukup. Tapi kalau sudah 1 bulan, kalau 2 bulan kemudian, ya seperti itu. Kalau memang itu masih logika berpikirnya benar orang tua, ya antum harus sabar-sabar. Jangan pernah membuat apa ya? Aslinya waktunya apa? Jangan sering bertemu lah akhirnya dengan calon kita itu. Ya. Karena pada masa-masa mau mendekati hari H, itu syaitan itu sangat luar biasa memberikan cobaan-cobaan. Mohon maaf ya, saya itu terkadang melihat kok tangan istri saya ini benar ya kejadian, kok tangan istri saya kok begitu gitu ya, itu sering. Ya. Terus saya main ke rumahnya misalnya, ketemu orang tuanya, kok orang tuanya begini gitu, banyak sekali gangguan-gangguan dalam perjalanan. Nah ini ya, khawatirnya. Ya seperti itu. Jadi dipahami ya, ditanyakan alasannya orang tua kenapa harus tidak terburu-buru. Ya, kalau memang tujuan apa niatnya salah secara Islam, misalnya tadi karena waktunya tidak tepat, tidak berkah, tidak ini begini-gini gitu ya, maka buatlah strategi. Ya, seperti itu agar pernikahan tidak terlalu lama. Tapi kalau logikanya benar, maka ikuti saja dan kemudian kita menjaga diri tadi. Jangan terlalu sering bertemu dengan, karena gini kan kejadian banyak teman-teman kita ini ya, gara-gara sudah pasti tanggalnya mau nikah segini, akhirnya keluar kata-kata, sudah kan kita sudah pasti menikah, ya. Ingat, semakin dekat kita mendekati hari yang syaitan itu sangat luar biasa. Nutaro bismillah, menggoda terus, apa saja, sampai membuat kita saya nggak mau nikah ya. Itu saya punya pikiran seperti itu. Jadi jangan terlalu lama dicari di tengah-tengah. Yo, pulang Indonesia segera dalam program. Langkah dari sekarang, dibuat program. Dakwahkan ibu kita, orang tua kita dari sekarang. Antum punya cita-cita apa, ingin menikah seperti apa? Dakwahkan dari sekarang. Sampaikan dari sekarang. Ya. Nah, dibuat program nih, yang mau pulang 7 bulan, insya Allah 7 bulan cukup. Pelajarin Al-Quran, 1 bulan insya Allah bacaan sudah baik. Ya, seperti itu. Ingat, pokoknya pulang Indonesia langsung menikah dulu. Dah. Sebelum pulang boleh menikah. Insya Allah itu ya. Ya mas ya. Siapa? Semuanya. Insya Allah. Ya terima kasih. Karena waktu sudah lebih 10 menit ya. Jadi kita lanjutkan untuk materi yang kedua dari Ustazah Husna Yeti. Dan sebelumnya waktu kami berikan lagi kepada MC. Ya, terima kasih kepada Ustadz Chandra dan Pak Akmal sebagai moderator. Ya, insya Allah materinya sangat bermanfaat ya.
tadi pertanyaan-pertanyaan pun sudah mulai menjurus, tinggal realitasnya saja Ustaz ya, tinggal prakteknya saja. Ya insya Allah mungkin yang di sini sudah siap semua, dan mungkin hari ini pun ada yang siap. Untuk acara selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang persiapan fisik dan kesehatan yang akan dibawakan oleh Dr. Husnayeti, yang akan dimoderatori oleh Saudari Mike Wijaya. Pada Saudari Mike Wijaya saya silakan. Silakan untuk waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillahirabbil alamin senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini Allah telah memberikan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga langkah kita diperingankan untuk datang ke acara pada hari ini, yaitu seminar pranikah. Ya, ini adalah agenda UMIN per tahun ya. Jadi atas rahmat Allah dan hidayahnya kita semua bisa bertemu kembali di acara seminar pranikah tahun ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan sholawat ma'asalam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dengan memperbanyak bacaan sholawat sampai kita di akhirat nanti insyaallah mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja pada siang hari ini, alhamdulillah saya diberikan amanah untuk menjadi moderator dalam acara seminar pranikah ini untuk bagian kesehatan dalam menghadapi pranikah ya. Mungkin sebelum kita menikah, bukan kita karena saya belum menikah. Sebelum menghadapi pernikahan mungkin banyak terjadi hal-hal yang mengakibatkan jiwa atau mungkin fisik dan psikologis kita menghadapi masalah-masalah yang tidak kita ketahui dan tidak kita duga sebelumnya. Maka dari itu saya di sini bersama Ibu Husna. Nama lengkapnya adalah Ibu Dr. Husnayeti. Beliau berasal dari Padang, Indonesia, tinggalnya di Ozoni, Nagoya. Status sudah menikah dan alhamdulillah dikaruniai satu anak yang bernama Aisyah. Dan aktivitas terkini sekarang belajar di Nagoya University mengambil jurusan kedokteran dan alhamdulillah sudah mendapatkan 3 tahun. Dan beliau adalah pembina dan mengisi pengajian rutin di Apato kami, Setoshi. Ya, untuk lebih jelasnya, untuk mengetahui apa yang harus kita persiapkan sebelum menikah, mengetahui tentang kesehatan dan fisik kita, langsung saja bersama Ibu Husnayeti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka oleh saudara Mike. Perkenalkan saya untuk memberikan sedikit pengetahuan gitu kepada mas-mas dan mbak-mbak di sini untuk persiapan pranikah. Nah, tadi di sesi pertama kita sudah mendapatkan pengetahuan dari Bapak Ustadz Chandra mengenai persiapan ini persiapannya itu kalau kita mau menikah tentu banyak ya, ada
ilmu, ruhiyah, spiritual yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Chandra, psikologis juga, ekonomi, materi, dan yang paling penting juga itu yaitu masalah fisik, tentunya kesehatan. Ini biasanya kita kalau mau menikah itu sibuk-sibuk mengurus ini itu ya, tetek bengeknya gitu, dan lupa masalah kesehatan sendiri sampai nanti pas di hari H pada mengalami sakit atau gimana gitu ya, karena mungkin kita sendiri yang mengurus semua keperluan untuk pernikahan kita. Kita tahu dulu apa itu sehat. Menurut WHO itu pengertian sehat ini tidak saja bebas dari penyakit, tapi juga sehat secara fisik, mental, sosial gitu. Dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92, kesehatan itu adalah kesejahteraan, keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Itu ya, secara teorinya. Kemudian sehat fisik, kita tentunya terhindar dari segala macam penyakit. Nah, bagaimana caranya kita bisa untuk sehat fisik? Nah, mas-mas dan mbak-mbak di sini tentunya sudah tahu gitu ya, pola hidup sehat itu yang bagaimana. Makan kita harus jaga, jangan asal kenyang gitu kalau makan. Tentunya kita perhatikan juga asupan gizi, banyak makan serat, jangan banyak karbohidrat atau nasi di sini ya. Nasi di sini cepat menaikkan berat badan. Selama di sini tentunya ada yang mengalami perubahan berat badannya ya, bertambah berat mungkin ya. Terus juga pola makan itu juga harus teratur. Dianjurkan juga untuk olahraga, aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Itu teorinya ya, setiap hari. Tapi bisa juga minimal 3 kali dalam seminggu. Bisa jalan kaki, bisa senam gitu, atau lari selama 30 menit. Nah, ini yang penting juga, tidak merokok. Karena bahaya merokok semua sudah tahu kan, banyak itu di iklannya gitu. Merokok dapat menyebabkan ini. Yang pasti itu mengurangi itu kan, mengeluarkan uang gitu, membakar uang kalau merokok. Iya. Terus mengatur stres. Nah, semua kita pasti ada stres ya, tidak bisa dihindari. Stres ini bukan dihindari tapi diatur gitu. Ada manajemen stresnya. Ini ada kelas khususnya untuk manajemen stres itu bagaimana. Nah, kalau kita mau menikah tentunya stres masalah tentu lebih banyak lagi kan. Karena yang kita hadapi bukan diri kita sendiri, tapi sudah ada istri, nanti anak atau keluarga besar juga. Karena semakin banyak stres dan kita harus pandai-pandai gitu. Jadi ini juga persiapan kita untuk menghadapi gerbang rumah tangga. Terus yang seperti saya bilang tadi, nutrisi ini penting bagi tubuh kita. Nah, makanan yang apa saja yang masuk ke dalam badan kita itu harus kita perhatikan. Sebagaimana kita orang Islam, tentunya yang halalan dan thayyiban. Jadi yang halal dan juga baik, harus halal dan baik. Karena ini kesehatan ini itu investasi kita seumur hidup. Apalagi kita sudah mau masuk berumah tangga, kesehatan kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita juga pikirkan anak kita. Kita harus sehat untuk anak kita harus sehat untuk istri kita harus sehat untuk keluarga kita tentunya. Karena orang tua yang sehat tentu melahirkan insya Allah ya anak-anaknya yang juga sehat nantinya. Kemudian tadi yang kesehatan mental atau psikologis itu sesuai antara nilai, sikap, perilaku, kemudian percaya diri. Nah, mas-mas dan mbak-mbak di sini tentu pada pede ya, nggak ada yang malu-malu lagi, maksudnya percaya diri gitu. Untuk percaya diri untuk melamar ya, itu pasti itu ya. Dan percaya diri untuk dilamar juga harus disiapkan. Percaya diri untuk dilamar. Jangan merasa minder jangan merasa belum berhak, belum siap gitu untuk dilamar gitu. Jadi harus percaya diri. Kemudian menguasai informasi. Nah, informasi ini banyak ya, informasi apa saja yang kita perlukan untuk
memasuki jenjang pernikahan ini. Tadi ilmunya banyak ya, ada ilmu bagaimana kewajiban suami istri gitu, itu juga harus kita pelajari. Kewajiban menjadi orang tua, bagaimana mendidik anak gitu nanti. Kemudian mampu berkomunikasi. Nah, komunikasi ini juga penting, komunikasi antar suami istri nantinya, komunikasi antar keluarga besar gitu, komunikasi dengan anak. Nah ini terus mampu mengambil keputusan, itu sehat secara psikologis. Nah, sehat secara sosial itu mampu mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di sekitarnya dalam menampilkan perilaku tertentu, baik itu agama, budaya, dan sosial, dan mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan nilai dan norma yang diyakini. Maaf, apa saya terlalu cepat? Nggak apa-apa? Iya. Ya, nanti kalau terlalu cepat di stop, diingatkan aja gitu. Nah, kita fokusnya ke sini dulu ya, ke kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi ini kita perlu mengenal anatomi organ reproduksi kita baik laki-laki dan perempuan. Kemudian fisiologi atau keadaan normal pada perempuan yaitu keadaan haid, hamil, dan laktasi atau menyusui. Nah ini para calon bapak ini juga perlu mengetahui ini, bagaimana itu haid, bagaimana itu kehamilan, bagaimana itu menyusui. Karena sebagai calon bapak nanti istrinya itu sangat butuh support dari situasi ini gitu, situasi ini. Bagaimana mungkin di hamil itu ada banyak kendala gitu ya, dan yang paling penting waktu menyusui kadang ada masalah, misalnya istrinya belum bisa menyusui langsung atau air susunya kurang gitu. Sebenarnya tidak ada istilah air susu kurang sebenarnya ya, yang ada itu rangsangannya yang kurang, jadi mungkin ibunya kurang pede untuk menyusui langsung. Nah bapaknya harus mau mensupport terus gitu. Yang banyak saya dengar ya, orang bapak ini lebih menyarankan pakai susu formula saja gitu, kan susu istrinya sedikit gitu, dilihatnya gitu ya. Jadi kayaknya anaknya kecil gitu, kurang minum, jadi pakai support aja gitu. Nah di sini pentingnya peran dari suami untuk mensupport, karena istri itu sendiri mungkin ada ada masalah sendiri yang mungkin dia tidak bisa ungkapkan gitu. Nah support dari suami itu sangat penting untuk dia bisa menyusui minimal gitu, ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah, jadi selama 6 bulan itu harus ASI eksklusif. Dan dalam Islam kita tahu sendiri 2 tahun ya masa menyapih. Nah kalau selama itu dia anaknya, ibunya bisa menyusui selama 2 tahun itu sangat baik. Dan jangan dikasih support gitu. Support kan kalau di Indonesia itu umum ya, dikasih susu formula gitu. Nah jadi memang yang terbaik itulah yang datang dari Allah, itulah yang kita kasihkan ke anak kita gitu, yaitu ASI tadi. Dan itu sangat penting kerjasama antara bapak dan ibunya gitu, kedua belah pihaknya, suami istri. Kemudian kita juga perlu tahu tanda-tanda patologis atau penyakit yang ada yang menyerang kesehatan reproduksi kita. Misalnya tanda kelainan haid, keputihan, infeksi peradangan di organ reproduksi, atau keganasan atau tumor ya, atau kanker. Terus kelainan haid ini mungkin kita yang wanita mungkin ada masa haidnya panjang atau tidak teratur, atau mengalami sakit yang sangat ya waktu menstruasi gitu. Itu perlu kita cari tahu gitu sebelum menikah. Itu perlu kita konsultasikan biar lebih amannya gitu ya, konsultasikan ke dokter sebaiknya. Kemudian tujuan kesehatan reproduksi bagi seorang muslim ini, kita perlu tahu bahwa hukum haid itu bagaimana, terus tata krama pergaulan suami istri, mengetahui bagaimana memilih pasangan hidup. Tadi ya sudah disampaikan yang poin-poinnya apa saja. Kemudian
mengetahui arti menyusui anak selama 2 tahun, surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian memahami akibat perkawinan dengan saudara dekat. Nah ini juga nanti ada resiko ya untuk saudara dekat ini juga di dalam Al-Quran dituliskan mahram gitu ya, yang saudara-saudara yang tidak bisa kita nikahi gitu, mahram. Juga karena perkawinan saudara dekat ini nanti ditakutkan gen-gen yang ada kelemahannya itu akan bertemu dan muncul di keturunannya gitu. Gitu. Kemudian tidak membunuh anak karena takut miskin. Ini mungkin soal KB tadi, KB ya. Jadi mungkin seorang muslim khusus memahami hukum aborsi, KB, bayi tabung dan penyakit menular seksual. Ini juga kita perlu tahu gitu. Bagaimana KB itu sebaiknya bagaimana gitu tujuannya. Nah kita lihat dulu organ reproduksi. Alat terdiri dari 2 alat, bagian luar organ genitalia interna dan yang bagian dalamnya. Yang bagian luar ini tentu kita semua udah tahu ya. Ini gambarnya. Sepertinya saya tidak perlu bahas. Ini bagian untuk wanita. Nah wanita ini punya waktu, begitu juga sebenarnya laki-laki juga ada waktu yang terbaik ya untuk menikah itu, karena semakin tua umur itu resiko semakin tinggi untuk mempunyai keturunan. Untuk wanita sendiri hamil di bawah melahirkan pertama itu sangat dianjurkan di bawah umur 30 tahun. 20 sampai 35 tahun itu relatif aman risikonya hamil dan bersalin. Tapi di atas 40 tahun itu berisiko tinggi untuk melahirkan. Sehingga dianjurkan pernikahan itu dilakukan pada awal usia 20 tahun, seumuran Mbak dan mas-mas ini mungkin ya. Mbak Mikir, ibu ya belum 20 tahun. Iya, masih ya mungkin masih 18 ya. 18. Nah ini tapi di bawah itu juga berisiko karena organ reproduksinya juga belum terlalu sempurna, kemudian panggulnya mungkin juga belum berkembang dengan baik, mungkin pas melahirkan ada gangguan gitu, kepala anak besar, panggulnya kecil, jadi ada gangguan gitu, nggak bisa keluar. Terus ini organ reproduksi pria. Nah ini sebelum kita menemukan penyakit, tentunya kita berusaha untuk memelihara kesehatan. Nah, bagaimana caranya? Secara umum itu biasa ya dengan mandi setiap hari gitu. Wudhu kita, sholat juga, istinja atau membersihkan hadas. Kemudian ini ada yang khusus ini untuk laki-laki dan perempuan. Menurut hadis dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tentang anjuran memotong atau mencukur rambut pada bagian kemaluan dan berkhitan. Nah yaitu karena fitrah ini ada 5, yaitu khitan, mencukur rambut kemaluan tadi, mencukur kumis bagi laki-laki, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Nah kemudian penjagaan khususnya bagi muslimah yaitu cara membersihkan hadas ya. Jadi kan mungkin udah tahu ya. Jadi karena kita mempunyai organ reproduksi yang rentan terhadap penyakit itu, di depan dulu gitu, baru di belakang gitu. Cara membersihkannya itu. Kemudian kebersihan pada saat haid ini juga penting karena waktu haid itu pembuluh darah kita kan terbuka ya, jadi itu rentan juga untuk mendapatkan penyakit, jadi kita harus jaga kebersihan. Kemudian pakaian dalam atau celana panjang itu tidak ketat. Nah ini juga terkait dengan infeksi ya pada organ reproduksi. Celana yang ketat itu kan udara sirkulasinya itu kan terganggu itu ya, karena lembab, kemudian sirkulasi juga terhalang, jadi tidak dianjurkan pakaian ketat-ketat, apalagi kita alhamdulillah ya muslimah dianjurkan berpakaian yang longgar dan tertutup gitu ya. Nah bahannya tidak terbuat dari nilon. Nilon ini maksudnya karena tidak menyerap keringat gitu. Itu secara umum. Kemudian ini mengenai pemeriksaan kesehatan